Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Ila akhirih, sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Darun Nahdoh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana Karim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Jalla wa ala kita berada di bulan suci Ramadan. Kita sudah mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan juga sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu, sahabat sekalian, selayaknya di bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran, dan bukan hanya memperbanyak membaca Al-Quran, akan tetapi kita juga harus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya kita salah membaca dalam Al-Quran, maka bisa menyebabkan salah arti atau salah makna. Sebagai contoh misalkan, dalam Al-Quran banyak ayat yang berbunyi la'allakum tashkurun, yang artinya adalah agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita salah menggunakan atau membaca huruf shin dengan sin, misalkan kita baca la'allakum taskurun, maka ini artinya menjadi berbeda. Karena taskurun artinya adalah mabuk. La'allakum taskurun, agar kalian mabuk. Oleh karena itu, sahabat Darun Nahdoh TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita harus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jangan sampai salah makna. Bisa jadi, misalkan kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sering dipanjatkan oleh kaum muslimin, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Yang artinya, ya Allah, mudahkanlah, ringankanlah bagi kami fi sakaratil maut, pada saat sakaratil maut. Ya. Mungkin bertanya, ini menggunakan sin atau shin? Ya. Ingat bahwa ini menggunakan sin. Fi sakaratil maut, bukan fi syakaratil maut, ya. Maka maknanya akan berbeda. Atau bisa jadi kita dalam bahasa Indonesia juga sama. Kalau seandainya kita salah menyebutkan, mengucapkan, maka salah juga maknanya. Sebagai contoh, misalkan ada kalimah mempelai dengan membelai. Ya, bagi orang Arab mungkin kalimah atau kata ini mirip-mirip. Ya, kalau kita Indonesia, orang Indonesia terbiasa mengucapkan, bisa membedakan antara mempelai dan membelai. Ya, ini jauh, maknanya sangat jauh sekali. Misalkan seorang MC mengatakan, hadirin sekalian, telah datang mempelai wanita. Itu yang betul. Tapi kalau menggunakan membelai, hadirin sekalian, telah datang rombongan membelai wanita, maka akan mengalami sebuah kesalahan, kesalahpahaman apa yang dia ucapkan. Oleh karena itu, disinilah kita pentingnya memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang kedua,
Kenapa kita harus memperbaiki bacaan Al-Quran? Sahabat Darun Nahdlatul TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau seandainya kita salah membaca Al-Quran, maka bisa menyebabkan ibadah kita tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, misalkan ketika kita melaksanakan ibadah salat. Ketika salat kita membaca surah Al-Fatihah. Kalau seandainya kita membaca surah Al-Fatihah, makhrajnya salah, ya, kemudian hurufnya salah, bisa menyebabkan ibadah kita tidak sah. Beberapa tempat ketika saya mengisi training, ya, di beberapa daerah, ada yang mengucapkan ain itu, dia mengucapkannya bukan ain tapi nga, ya. Sebagai contoh misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mungkin ada di antara sahabat sekalian pernah mendengar ini, ngalamin, padahal seharusnya adalah mengucapkannya dengan huruf a, bukan nga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Maka sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi disinilah pentingnya kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kalau seandainya bacaan kita salah atau tidak baik, tidak fasih, bisa menyebabkan ibadah solat kita tidak sah. Karena membaca surah Al-Fatihah bagian dari rukun solat. Apa itu rukun? Rukun adalah perkara yang harus dilakukan oleh seseorang ketika melaksanakan solat. Rukun adalah perkara yang wajib, tidak boleh ditinggalkan, ya, ketika dia melaksanakan solat. Maka kalau seandainya ada orang yang membaca surah Al-Fatihahnya salah, bisa menyebabkan ibadah solatnya tidak sah. Sahabat sekalian, oleh karena itu saya mengajak kepada sahabat sekalian, yuk sama-sama kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, terutama di bulan di mana Al-Quran diturunkan, yaitu bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kita membaca Al-Quran tidak asal baca, tetapi membaca dengan tartil, sesuai dengan makhrajnya, sesuai dengan tajwid-tajwidnya. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita latih cara pengucapan huruf-huruf yang baik, terutama di dalam surah Al-Fatihah, agar ibadah kita, salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Saya awali dengan membaca surah Al-Fatihah dengan ta'awudz terlebih dahulu, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat Darun Nahdlatul TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pembelajaran Al-Quran kita pada bulan Ramadan ini semakin baik lagi. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak kepada sahabat sekalian, yuk sama-sama kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, agar Al-Quran yang kita baca bernilai pahala di sisi Allah, bukan bernilai dosa. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.